Halo teman-teman, kali ini kita di Jogja Anggur 3 lagi. Nih beri-beri seperti ini, kita hari ini akan melakukan proses pemupukan ya teman-teman. Jadi ini pemupukan yang pertama untuk pengisian buahnya. Ini langsung aja kita di kebun ya. Jadi ini pertama wet mat di sini kita buka. Jadi kita buka semua wet matnya. Nanti untuk pemupukan kita akan melakukan sistem tabur ya. Nanti setelah kita tabur, nanti pupuk itu kita larutkan dengan air sekalian penyiraman ya. Karena ini udah beberapa hari, mungkin udah seminggu lebih nggak kita siram ya. Jadi udah agak seperti kering seperti ini. Jadi nanti ketika kita mupuk, setelah itu kita lakukan penyiraman. Nah ini pohon-pohon yang lain ya teman-teman. Ada beberapa yang baru selesai penyerbukan, ada yang udah jadi pentil. Nah biar kita bareng, jadi ini baru kita lakukan pemupukan. Jadi tujuan kita lakukan pemupukan setelah jadi beri ini adalah untuk irit ya, biar irit pupuknya. Jadi tujuannya kita pupuk ini untuk pengisian buah agar buah-buah ini bisa besar maksimal. Ini buah-buahnya. Jadi langsung aja kita akan melakukan proses pemupukan ya teman-teman. Ini kemarin yang baru selesai penyerbukan jadi pentil, jadi belum kita lakukan penjarangan. Oke, kita aplikasikan teman-teman. Nah sebelum kita pupuk teman-teman, ini ada rumput-rumput di sela-sela wet mat ini, kita bersihkan dulu ya. Jadi kita lemparkan ke dekat pohon ini biar dia busuk jadi kompos. Jadi kita bersihkan dulu untuk rumput-rumput di sini, baru kita tabur pupuknya. Nah itu rumput-rumput udah bersih ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya langsung kita tebar pupuknya. Nah ini pupuknya kita pakai ini teman-teman, NPK Grower ya. Kenapa NPK Grower ini? Pupuk ini bisa untuk pengisian buah karena kandungan K-nya itu sekitar 20 ya. 20, jadi kandungan K-nya cukup tinggi. Jadi untuk pengisian buah seperti ini yang dibutuhkan adalah unsur kalium ya, karena unsur kalium itu bisa menjadi karbohidrat yang nanti akan mengalir ke buah. Jadi buahnya jadi besar dan manis. Ini pupuknya langsung kita tebar-tebar aja ya teman-teman. Ini dosisnya kira-kira kita pakai 100 gram ya. 100 gram dan itu harganya 20.000. Jadi aplikasi untuk satu kali pemupukan ini nilainya sekitar 2.000 perak ya. Ini 100 gram itu jadi satu plastik itu kita pakai untuk 10 pohon. Jadi kita main kira-kira aja, nggak kita timbang satu persatu. Jadi per pohon kira-kira dapat jatah 100 gram untuk pemupukan ini. Itu kita masih tebar-tebar pupuknya ya. Ini teman-teman rumput-rumput di sini sengaja kita letakkan di samping pohon ini aja. Jadi kita tutup wet mat, dia nanti akan jadi kompos ya. Jadi kompos seperti ini. Jadi di sini medianya gembur sekali karena kita banyak pakai kompos juga dari daun-daunan, dari rumput, dari sisa pruningan dan pupuk kotoran hewan. Jadi kimia kita padukan dengan organik itu hasilnya bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi buah-buah seperti ini. Nah teman-teman, kalau pupuknya tidak pakai NPK Grower, apa bisa? Bisa ya teman-teman, asal ada kandungan kaliumnya. Misalnya kita pakai pupuk KNO3 putih, itu bisa kita pakai juga, atau NPK. Tapi kalau bisa usahakan yang mengandung kalium tinggi ya, karena kalium tinggi itu nanti untuk pengisian buahnya bisa lebih maksimal. Karena untuk proses pengisian buah seperti ini yang paling penting adalah unsur kalium. Jadi ini langsung kita tebar-tebar aja ya. Setelah itu tinggal kita siram, kita tutup wet matnya dulu, lalu kita siram atasnya dan pupuk itu dia akan larut dengan sendirinya. Ini semua tanaman kita tabur-tabur merata ya teman-teman ya. Jadi kita bagi-bagi. Intinya dosisnya sekitar 100 gram per tanaman ya. Biar ini buah-buah di sini agar terisi, bisa besar maksimal dan manis. Jadi sebelah situ juga nanti semuanya ya. Jadi semua pohon. Jadi ini tidak kita kocor ya. Kalau kita kocor karena pohonnya banyak jadi lama dan
tidak hemat waktu juga, jadi kita main tabur aja langsung kita siram. Ini buah-buahnya teman-teman. Nah, terus interval pemupukannya seperti apa? Ini biasanya kita 2 atau 3 minggu sekali ya teman-teman. Karena kita tujuannya hanya untuk pengisian buah, jadi tidak per minggu. Jadi kalau mau irit bisa 3 minggu sekali. Nanti 3 minggu dari hari ini kita pupuk lagi, dan 3 minggu lagi kita pupuk lagi. Jadi 3 kali aplikasi selama pengisian buah. Jadi untuk nilai pemupukan dari pengisian buah 3 kali 2.000 sekitar Rp6.000. Jadi sangat murah ya. Jadi kita rencananya cuma 3 kali pemupukan aja. Nah teman-teman, untuk pemupukannya udah selesai ya, cepet banget ya. Terus langkah selanjutnya kita tutup bed-bednya lagi. Jadi dengan sistem tabur seperti ini langkahnya sangat cepat sekali ya. Cuma butuh waktu beberapa menit aja. Terus kita tutup bedmed, setelah itu kita siram pakai diesel ya. Jadi kita siramnya banyak karena kita sekalian penyiraman dan melarutkan pupuk-pupuk di sini. Ini jadi seperti ini teman-teman ya. Ini pupuk-pupuknya ya. Jadi di bawah bedmed seperti ini, lalu atasnya kita siram. Oke teman-teman, setelah pemupukan tadi kita lakukan langkah terakhir ya teman-teman. Langkah terakhir kita adalah penyiraman. Ini teman-teman bisa lihat kita penyiramannya menggunakan diesel ya. Jadi tujuannya biar pohonnya itu disiram banyak ya. Nah teman-teman perlu diketahui di sini kan ada wet mat ya. Ada wet mat, terus kita siram pakai diesel ini. Dan ketika ada wet mat seperti ini, kelembaban tanahnya terjaga ya teman-teman. Jadi di sini kita siramnya itu sekitar 10 hari sampai 14 hari sekali. Jadi irit waktu ya teman-teman. Jadi tidak 2 atau 3 hari sekali karena tanahnya lembab terjaga dengan wet mat. Jadi dengan penyiraman kenyang seperti ini, dengan diesel seperti ini, nanti kita penyiraman berikutnya sekitar 10 atau 14 hari kemudian. Ini teman-teman bisa dilihat ya. Jadi ini buah-buah di sini, ini pohon-pohonnya, buah-buahnya seperti ini. Ini tanamannya di situ dan kita siram dengan air yang banyak. Jadi pupuknya otomatis larut dengan sendirinya dan nanti kelembaban di tanah itu terjaga. Jadi kita tidak perlu sering menyiram. Jadi tanahnya sampai basah seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kita tujuannya biar tidak sering siram. Jadi kita irit waktu dan irit biaya juga. Karena untuk penyiraman dengan diesel seperti ini durasinya dengan luasan kebun seperti ini hanya sekitar 1 jam ya. Kita selangnya ke sana, jadi kita memakai diesel biasa dan masuk ke dalam sumur bor. Ini teman-teman bisa lihat untuk penyiraman di sini ya. Nanti ini semua yang di sini juga kita siram ya. Semua kita siram biar semua pupuk-pupuknya larut dan pohon juga tidak kering. Ini teman-teman kita baru merapikan buah-buahnya ya. Ini buah-buahnya di sini. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah, itu dieselnya di situ. Ini dieselnya dan sumurnya di sini ya. Ini sumur bor ya teman-teman ya. Ini sumur bor masuk ke dalam ya. Jadi seperti itu kondisinya. Nanti semuanya akan disiram di sini. Ini termasuk buah-buah di sini nih. Semuanya akan disiram ya. Nah ini teman-teman, untuk lantainya udah basah semua ya. Jadi penyiramannya udah selesai. Semua kita cor air tadi. Jadi pohon-pohon di sini udah kena air semua. Ini buah-buah di sini juga pohonnya udah tersiram semua ya. Ini buah-buahnya seperti ini. Jadi nanti di sini untuk penyiraman berikutnya sekitar 10 atau 14 hari lagi itu nggak masalah ya karena ada wet mat. Jadi kelembaban di tanah ini terjaga, jadi nggak tetap kering. Jadi kita nggak perlu sering nyiram, jadi hemat waktu dan tenaga ya. Soalnya kalau kita siram pakai paralon kecil kayak gitu, itu kurang efektif ya untuk pohon besar ya, karena akarnya itu udah kemana-mana. Jadi penyiramannya itu paling bagus seperti tadi, jadi
bisa basah semua dan pupuk-pupuk itu larut semua. Pupuk organiknya juga larut kena air. Jadi seperti itu konten kita pemupukan untuk hari ini. Kita nanti lanjut untuk konten berikutnya ya teman-teman ya. Ini buah-buahnya. Jadi gampang sekali ya teman-teman ya. Itu dulu, terima kasih. Tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.